Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak jamaah kajian rahimakumullah, pertama dan paling utama mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam rangka untuk belajar mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW sehingga insya Allah ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang menjadi panutan kita. Semoga kita istiqomah mengikuti apa yang telah beliau sampaikan sehingga insya Allah kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berhubung waktu sudah saatnya kita belajar, mari kajian di malam hari ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian akan disampaikan oleh Ustadz Ari. Kepada Ustadz Ari, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita syukuri malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita mensyukuri nikmat itu dengan melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam, yaitu thalabul ilmi. Bahwa di dalam Islam menuntut ilmu itu tidak terbatas oleh usia. Maka dalam Islam itu ada ungkapan utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Dan dengan ilmu itulah maka derajat umat manusia akan ditinggikan sehingga nanti berhak untuk mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yaitu masih menggunakan syarah Al-Arba'in Haditsan An-Nawawiyah karya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemarin kita sudah membahas hadis yang kedua, tapi belum selesai karena hadisnya itu cukup panjang. Sekarang coba kita lihat hadisnya. Saya akan membacakan matanya terlebih dahulu, tetapi tidak secara keseluruhan, hanya sampai kepada matan yang barangkali malam hari ini akan kita bahas. Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua dari hadis Arba'in An-Nawawi. Diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin ittala'a 'alaina rajulun, datanglah seorang laki-laki syadidu bayadits thiyabi, mengenakan pakaian yang sangat putih, sadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya itu sangat hitam,
la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Artinya penampilannya itu sangat rapi, tidak lusuh. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan di antara kami tiada satupun yang mengetahuinya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana posisinya? Umar bin Khattab ini menjelaskan secara detail. Fa asnada rukbataihi, kemudian laki-laki itu menaruh lututnya ila rukbataihi, menempel di lutut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi, kemudian meletakkan dua telapak tangannya ala fakhidaihi, di atas paha Rasulullah. Kemudian laki-laki itu berkata, waqala, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau naik haji ketika engkau memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan. Qala, kemudian laki-laki itu membenarkan, sodakta, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'alhu wa yusaddiquhu. Umar mengatakan, kemudian kami takjub. Kenapa takjub? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya, tapi sekaligus dia membenarkannya. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, kenapa kok bisa takjub? Dia bertanya sendiri, tapi membenarkan. Jadi seperti orang yang sedang menguji. Kemudian pertanyaan yang kedua, qala akhbirni anil iman. Kabarkankah kepadaku tentang iman? Qala, kemudian Nabi menjawab, iman itu apa? Antuk minabillahi, engkau percaya atau yakin dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau yakin atau percaya dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Qala sodakta, laki-laki itu laki-laki membenarkan, engkau benar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu, tapi kalau tidak bisa, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kamu. Ini pertanyaan yang ketiga, saya bacakan sampai sini dulu. Untuk yang akan datang, kita lanjutkan pada pertanyaan laki-laki itu yang ketiga, fa akhbirni anis sa'ah. Laki-laki itu bertanya mengenai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Kemarin sudah saya sampaikan bagaimana Jibril yang merupakan laki-laki tersebut mengajarkan mengenai etika ketika berjumpa dengan ulama, orang yang punya keutamaan atau penguasa, atau dia mengajarkan ketika sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu. Bagaimana etikanya? Etika yang ditunjukkan adalah dengan mengenakan pakaian yang rapi, kemudian berpenampilan yang baik, dan juga berperilaku yang sopan. Ya, sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sampai kepada pembahasan mengenai iman. Nah, yang ini ya. Qauluhu antu'mina billahi
wa malaikatihi wa kutubihi. Ketika laki-laki itu atau Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai iman, akhbirni anil iman, maka jawaban Rasulullah adalah antuk minna billah, engkau yakin dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Apa itu al-imanu billah? Al-imanu billah, iman kepada Allah adalah huwa at-tasdiqu, membenarkan bi annahu subhanahu mawjudun, bahwa sesungguhnya Allah itu ada. Mausufun bi sifatil jalali wal kamal, dengan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan. Kenapa Allah memiliki sifat kesempurnaan? Munazzahun an sifatin naqsi, karena Allah itu terbebas dari sifat-sifat kekurangan. Wa annahu wahid, dan sungguhnya Allah itu satu, hakun, benar keberadaannya, somat, tempat bergantung, fardun, berdiri sendiri, khaliqu jami'il makhluqat, pencipta semua makhluk, mutasarrifun fima yasha, bertindak sesuai dengan keinginannya, yaf'alu fi mulkihi ma yurid, Allah itu berbuat di dalam kekuasaannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, ini merupakan makna dari iman kepada Allah. Jadi meyakini Allah beserta sifat-sifatnya yang mulia dan sempurna. Kemarin sudah saya sampaikan, ada juga yang membagi sifat Allah itu dalam dua kelompok besar, yaitu sifat Allah yang berupa al-jalaliyah atau sifat keperkasaan, seperti aziz, perkasa, azim, agung, akbar, besar, dan seterusnya. Kemudian sifat yang kedua adalah al-jamaliyah atau sifat kasih sayang, kelembutan. Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Latif, lembut. Ya, sehingga dua sifat itu ada yang memaknai sebagai sifat maskulin dan sifat feminim. Karena apa? Karena maskulin feminim itu tidak terkait dengan jenis kelamin. Kalau pada diri seorang laki-laki hanya ada sifat maskulin, maka bisa jadi dia akan menjadi sosok yang sangat beringas, yang tidak ada kasih sayang pada dirinya. Demikian halnya jika pada diri seseorang hanya ada sifat jamaliyah, maka ia tidak akan memiliki sifat ketegasan, sifat keberanian, dan seterusnya. Ya, dua sifat itulah yang mestinya terkumpul pada seorang manusia yang ketika kecil itu akan diwariskan dari sifat kedua orang tuanya. Maka kemarin saya sampaikan seorang anak ketika kecil dia harus dekat dengan ayah dan ibunya, karena dari ayahnya dia akan mewarisi sifat jalaliyah atau sifat maskulin. Dari ibunya dia akan mewarisi sifat jamaliyah atau sifat-sifat kelembutan, kasih sayang, dan seterusnya. Maka ada sebuah riset, ketika seorang anak itu tidak dekat dengan bapaknya, maka anak itu akan cenderung cengeng. Anak itu akan cenderung penakut. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan asupan sifat-sifat yang cukup mengenai jalaliyah atau sifat-sifat keperkasaan atau sifat-sifat maskulin. Ya, sama halnya ketika seorang anak tidak dekat dengan ibunya, maka bisa jadi dia tidak memiliki sifat yang sensitif terhadap lingkungannya. Dia tidak memiliki sifat kasih sayang yang cukup dan seterusnya. Oleh karenanya maka mutlak seorang anak itu harus dekat dengan ayah dan ibunya. Bahkan ketika ayahnya meninggal dunia di waktu kecil, maka anak itu tetap harus didekatkan dengan sosok laki-laki, yaitu saudara dari ayahnya. Demikian juga ketika ibunya meninggal dunia di waktu kecil, maka anak itu tetap harus didekatkan dengan sosok perempuan yang merupakan saudara dari orang tuanya.
Nah, sama halnya dengan Rasulullah. Rasulullah lahir itu sudah tidak bertemu dengan sang ayah. Maka kemudian Rasulullah untuk mewarisi sifat-sifat jalaliyah itu didekatkan dengan sosok seorang kakek dan seorang paman. Dekat dengan Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Ya, sekarang kita lanjutkan. Wal imanu bil malaikah. Iman kepada malaikat. Wat tasdik, apa itu iman kepada malaikat? At-tasdik, percaya bi annahum, bahwasanya mereka para malaikat itu ibadum mukarramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qauli, tidak mendahului perkataan, wahum bi amrihi ya'malun, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi malaikat itu tidak akan berkata kalau tidak diperintahkan oleh Allah. Dan ketika malaikat itu diperintah, maka malaikat itu pasti akan melaksanakan perintah itu. Maka di dalam Al-Quran disebutkan sifat malaikat itu adalah la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan mengingkari apa yang diperintahkan, dan malaikat itu akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini adalah sifat malaikat. Dan ketika seorang muslim itu beriman kepada malaikat, maka ada hikmahnya. Salah satunya adalah seorang muslim yang benar-benar meyakini keberadaan malaikat akan cenderung berhati-hati di dalam bersikap dan berbuat. Kenapa demikian? Salah satu tugas malaikat itu adalah mencatat amal baik dan amal buruk. Siapa malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk itu? Yaitu malaikat Raqib dan Atid. Sekalipun ada juga yang berpendapat Raqib Atid itu bukan merupakan nama malaikat, tapi itu merupakan nama dari tugas seorang malaikat. Apa? Raqib itu artinya adalah mengawasi. Sementara Atid itu artinya hadir. Artinya apa? Dua malaikat itu akan bertindak sebagai seorang pengawas dan akan hadir di dalam kehidupan umat manusia. Tiada sedikit pun amal kebajikan yang terlewat untuk dicatat oleh malaikat Raqib. Demikian juga tidak ada sedikit kejelekan pun yang tidak dicatat oleh malaikat Atid. Oleh karenanya, kalau kita benar-benar yakin, percaya dengan keberadaan malaikat, maka bukan hanya dalam bentuk lisan, akan tetapi benar-benar dalam hati kita senantiasa merasa mawas diri, berhati-hati setiap akan melakukan aktivitas apapun, agar jangan sampai aktivitas kita itu tercatat sebagai amal keburukan. Kenapa demikian? Ya karena diri kitalah nanti yang akan merasakan dampaknya. Ketika kita melaksanakan amal kebajikan, ya kita sendiri yang akan menuainya. Kalau kita melakukan amal keburukan, ya kita sendiri yang akan menuainya. Karena apa? Karena semua amal yang kita lakukan sebenarnya kembali kepada diri kita. Ketika kita bersedekah, maka sesungguhnya akan kembali kepada diri kita. Itulah sunatullahnya. Ketika kita membutuhkan, maka insya Allah nanti akan ada orang yang membantu. Ya demikian juga sebaliknya. Kalau kita berbuat jahat, itu sungguhnya kita sedang berbuat jahat terhadap diri kita. Secara psikologis, orang itu ketika berbuat jahat, itu pasti hatinya tidak tentram. Maka ketika kita berbuat jahat, bukan hanya merugikan orang lain, tapi merugikan jiwa kita yang akan menjadi tidak tentram. Nah, sebaliknya kalau amal kebajikan itu akan menentramkan hati. Siapa yang setelah bersedekah dengan penuh keikhlasan itu hatinya tidak bahagia, pasti akan bahagia. Siapa yang berbuat kejahatan kok hatinya cenderung tentram, tidak akan mungkin terjadi.
Kenapa? Karena memang fitrahnya amal kebajikan itu akan membuat hati tentram, sementara amal keburukan itu akan membuat hati menjadi tidak tentram. Ya, ketika kita membiasakan amal kebajikan, apa puncaknya? Puncaknya kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Di dalam Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang dipanggil oleh Allah. Dipanggil kemana? Ya, dipanggil ke surganya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya, siapa orang yang hatinya tentram tadi? Orang yang membiasakan berbuat amal kebajikan, karena amal kebajikan itu akan menenteramkan hati. Nah, dan amalan seseorang itu akan dinilai dari akhirnya. Dan akhir dari amal itu akan ditentukan dari proses yang panjang yang menjadi kebiasaan dia dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kebiasaan sehari-hari itu berbuat kebajikan, insya Allah ya akhirnya akan bagus. Dan itu adalah amalan yang sesungguhnya yang akan mengantarkan dia kepada jiwa yang tenang sehingga ia akan dimasukkan ke dalam surganya. Ya, sebaliknya, kalau kebiasaannya itu melakukan amal keburukan, akhir amalnya itu biasanya juga akan buruk. Maka itulah yang disebut sebagai su'ul khotimah, akhir yang tidak baik, yang tentunya akan ditempatkan di dalam neraka sesuai dengan apa yang dia perbuat ketika dia di dunia. Ya, mudah-mudahan kita semuanya nanti diwafatkan dalam keadaan jiwa yang tenang sehingga kita termasuk yang diperintahkan oleh masuk ke dalam surganya. Itu hakikat kita mengimani kepada malaikat. Jadi bukan hanya di dalam perkataan, tetapi harus dimasukkan ke dalam hati yang paling dalam, sehingga kita merasa selalu diawasi oleh para malaikat. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan wal imanu birusulillah. Ya, rusul itu merupakan ismul jam'i atau isim jamak dari kata rasul. Kalau rasulun itu satu, tapi kalau rusulun itu banyak. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada ismul mutsanna, ada isim yang jumlahnya dua. Beda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Satu itu langsung jamak. Dua, tiga, empat itu sudah jamak. Kalau dalam bahasa Arab, dua itu belum jamak. Dua itu mutsanna. Maka rasulun itu mufrad, satu. Rasulani itu dua rasul. Rusulun itu baru jamak, tiga ke atas. Ya, yang disebutkan di sini adalah al-imanu birusulillah, berarti rasul itu lebih dari satu. Apa makna iman kepada para rasul? Huwa annahum shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur di dalam mengabarkan apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahum bil mu'jizat ad-dalalati ala sidqihim, dan Allah kuatkan itu dengan mukjizat-mukjizat sebagai pembuktian mengenai kejujuran atau kebenaran mereka. Misalnya apa? Nabi Ibrahim diberikan mukjizat tidak hangus ketika dibakar. Nabi Musa bisa membelah Laut Merah. Kalau Nabi Muhammad apa mukjizatnya? Mukjizat terbesar Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Atau biasa dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-ijazul kubro atau mukjizat yang besar, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah the greatest miracle. Itu mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar, yaitu Al-Quran. Wa annahum balaghu anillahi risalatahu, dan mereka menyampaikan risalah dari Allah. Wa bayyanu lil mukallafin ma amarahumullah bihi. Kemudian para rasul itu menjelaskan kepada umat, kepada orang-orang yang sudah cakap,
ma amarahumullahu bihi, apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Wa annahu, oleh karenanya yajibu ihtiramuhum, wajib untuk menghormati mereka. Wa alla yufarraqu baina ahadim minhum, dan tidak boleh membeda-bedakan di antara para rasul. Artinya apa? Tidak boleh membedakan itu, tidak boleh mengimani seorang rasul tapi mengingkari rasul yang lain. Jadi semua rasul itu harus diimani. Kalau ada satu rasul yang diingkari saja, maka itu berarti tidak sempurna keimanan dia kepada Rasulullah, yang ini juga merupakan pilar keimanan. Nah, apa yang dikatakan oleh para rasul itu sesungguhnya tidak berasal dari hawa nafsunya, tetapi menyampaikan apa yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad tidak berbicara dengan nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan dia berbicara itu sesuai dengan apa yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa persamaan antara Al-Qur'an dan Al-Hadits? Persamaan antara Al-Qur'an dan Al-Hadits itu adalah sama-sama merupakan wahyu. Lantas apa bedanya antara Al-Qur'an dengan Al-Hadits? Bedanya kalau Al-Qur'an itu redaksinya langsung dari Allah sendiri. Sementara Al-Hadits itu redaksinya berasal dari Nabi Muhammad. Maka Al-Quran itu punya kemukjizatan dalam hal redaksinya. Bahkan ketika itu orang-orang Arab yang dikenal ahli di bidang sastra ditantang untuk bisa mendatangkan satu ayat saja yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak ada yang bisa sampai dengan saat ini, ahli sastra manapun. Tetapi kalau Al-Hadits tidak ada kemukjizatan dalam hal redaksi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, itu Nabi Muhammad tidak pandai baca tulis. Ya, ada yang mengatakan ummi itu buta huruf. Tapi banyak juga yang mengatakan ummi itu sebenarnya bukan buta huruf. Tapi sebenarnya hanya tidak pandai baca tulis saja. Dan menurut para sejarawan, ketika Nabi Muhammad berada di Makkah, itu memang belum pandai baca tulis. Tapi ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah, itu Nabi Muhammad sudah pandai di dalam baca tulis. Ya, ada hikmahnya kenapa Nabi Muhammad ketika itu tidak pandai baca tulis. Ya, agar Al-Quran itu benar-benar murni dan tidak ada keraguan untuk bercampur dengan redaksi dari Nabi Muhammad sendiri. Karena memang berbeda sekali antara redaksi di dalam Al-Quran dengan di dalam Al-Hadits. Ya, kalau mau baca sudah banyak tulisan-tulisan yang mengulasnya. Misalnya Profesor Quraish Shihab itu melihat bagaimana serasinya redaksi di dalam Al-Quran. Misalnya kata al-har, kata panas, di dalam Al-Quran itu ternyata jumlahnya sama dengan kata al-barid atau dingin di dalam Al-Quran. Kemudian kata yang mengandung sinonim itu juga banyak. Az-zar'u wal hars misalnya itu dua kata yang jumlahnya sama, artinya bertani dan berkebun. Itu sudah diteliti sedemikian rupa secara detail sehingga memang banyak yang mengakui kalau Al-Quran itu secara redaksi tidak bisa tertandingi nilai sastranya oleh karya sastra apapun sampai dengan saat ini. Ya, dari Al-Quran itulah maka kita menemukan kebenaran. Kan berarti Al-Quran itu tidak dibuat oleh manusia. Buktinya sampai sekarang tidak ada manusia satupun yang bisa menandingi nilai sastra dari Al-Quran. Itu baru dari nilai sastra. Belum lagi dari hal-hal yang lain. Di mana di dalam Al-Quran yang menjelaskan kisah yang terjadi ribuan tahun. Itu ternyata kemudian terbukti. Misalnya apa? Salah satunya pengalaman yang terjadi terhadap Profesor Dr. Maurice Bucaille.
Profesor Dr. Maurice Bucaille ini merupakan seorang ahli bedah dari Prancis. Ketika itu jasad Firaun yang sudah menjadi mumi itu sudah mulai rusak. Kemudian dikirim dari Mesir ke Prancis untuk diperbaiki. Ya, ketika itu timnya dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah terkemuka. Ketika meliti jasad Firaun, itu Profesor Dr. Maurice Bucaille menemukan pada tubuh Firaun itu ditemukan ada bekas hantaman dari dua arah yang berlawanan dan itu sangat keras. Profesor Dr. Maurice Bucaille sebelumnya pernah mendengar kalau dalam Islam itu Firaun mati karena ditenggelamkan di Laut Merah. Yang awalnya Laut Merah itu disibakkan dengan tongkat Nabi Musa, kemudian ketika Firaun itu melewatinya, tongkat itu dipukulkan kembali dan Firaun itu terhimpit oleh dua arus laut dari arah yang berlawanan. Dan ternyata itu bersesuaian dengan fakta yang ditemukan oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Itulah yang menjadi hidayah atau petunjuk bagi Profesor Dr. Maurice Bucaille untuk masuk ke dalam agama Islam dan menjadi seorang mu'alaf. Dan itu bukunya sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Banyak hal yang lain. Misalnya apa? Misalnya di dasar Laut Hitam itu ditemukan oleh seorang oceanographer tidak bercampurnya air laut dengan air tawar. Padahal itu di dasar Laut Hitam. Ternyata itu bersesuaian dengan ayat di dalam Al-Quran. Marojal bahraini yaltaqiyan. Dalam Quran surat Ar-Rahman. Allah alirkan dua sungai kemudian bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Akan tetapi sekalipun bertemu di antara mereka tidak bercampur satu dengan yang lain. Ternyata terbukti apa yang dikatakan Al-Quran secara fakta dari penemuan ilmiah yang terjadi. Itulah salah satu atau beberapa dari tanda-tanda bahwa Al-Quran itu tidak mungkin diciptakan oleh manusia, tetapi ada zat yang maha besar, zat yang maha tahu. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad itu bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Musa, yang itu waktunya sudah sangat jauh. Tidak mungkin pula Nabi Muhammad bisa menjelaskan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Nuh yang waktunya itu sangat jauh. Kalau itu tidak bersumber dari wahyu. Maka kebenaran Al-Quran itu akan menjadi bukti kebenaran mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para rasul, kemudian kepada kitab-kitabnya. Ya, ini makna iman kepada Rasul. Kemudian yang berikutnya, al-imanu bil yaumil akhir. Iman terhadap hari akhir. Apa itu iman terhadap hari akhir? Huwa tasdik. Yakin, percaya, biyaumil qiyamah mengenai adanya hari kiamat. Wa mastamala alaihi, dan yang tercakup di dalamnya. Apa saja? Minal i'adati ba'dal maut, mengenai hidupnya kembali setelah kematian. Wal hasyri wan nasyri, dikumpulkannya di padang mahsyar. Wal hisab, dihisab atau dihitungnya amalan. Wal mizan, timbangan amal kebajikan dan keburukan. Wasirati, jalan. Wal jannati wan nari, surga dan neraka. Jadi yang dimaksud iman kepada hari kiamat itu tidak hanya iman kepada hari akhir saja, tetapi juga yang tercakup di dalamnya. Termasuk apa? Termasuk kita mengimani adanya kehidupan setelah kematian. Kita mengimani kelak kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kita mengimani kelak amalan kita akan diperhitungkan. Kita mengimani amalan kita nanti akan ditimbang. Dan
kita akan menuju jalan surga dan neraka. Apa itu surga dan neraka? Di sini dikatakan annahuma, surga dan neraka itu adalah daru thawabihi wa jazaihi lil muhsinina wal mustiin. Surga dan neraka itu adalah pahala dan balasan bagi orang-orang yang baik dan bermaksiat. Kalau dia itu ahli kebaikan, maka pahala, yaitu apa? Surga. Kalau dia itu ahli maksiat, balasan apa? Neraka. Itulah keadilan. Ila ghairi dzalik mimma sahha minan naql. Nah, dan seterusnya yang itu sudah dibenarkan menurut dalil-dalil baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Ya, dan amal kebajikan meskipun itu sedikit tidak boleh kita sepelekan. Ya, dalam Islam ada ungkapan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kamu menghina suatu amal kebajikan meskipun itu sangat sedikit. Apa yang dicontohkan? Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun amal kebajikan itu berupa ketika kita bertemu dengan orang lain, kita menampakkan wajah yang berseri. Nah, ini senada dengan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Karena apa? Karena bisa jadi amalan yang kecil itulah yang akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya. Ya, kalau di pesantren-pesantren tradisional, itu para santri biasanya mengkaji kitab Nasoihul Ibad. Ya, nasihat-nasihat untuk para hamba. Ya, salah satu yang ditulis di situ adalah kisah sufistik yang menjelaskan ada seorang ulama bermimpi. Di dalam mimpinya itu bertemu dengan Imam Ghazali. Ya, dalam mimpinya itu ketika ia bertemu dengan Imam Ghazali bercerita mengenai mimpinya. Nah, suatu ketika Imam Ghazali ya, sedang menulis. Ya, ketika sedang menulis, kalau orang zaman dulu menulisnya kan dicelupkan tinta, kemudian mulai menulis, celupkan tinta, mulai menulis. Nah, ketika itu Imam Ghazali mencelupkan tinta, kemudian menulis. Ketika akan mencelupkan tinta lagi, ada lalat yang hinggap di situ, terbang. Imam Ghazali berpikir, nih lalat mengganggu nih, mau diusir. Tapi kemudian Imam Ghazali ingat, oh bisa jadi lalat ini sedang kehausan. Ya sudahlah, biarkan saja. Lalat itu puas untuk minum kalau memang dia sedang kehausan. Setelah ditunggu, lalat itu kemudian terbang. Imam Ghazali melanjutkan menulis lagi. Ya, kita tahu Imam Ghazali itu karyanya sangat banyak. Kemudian ketika Imam Ghazali tidur, Imam Ghazali bermimpi. Dihisab oleh Allah amalannya. Kemudian ditimbang amalannya, ternyata lebih berat amal buruknya dibanding dengan amal baiknya. Ketika itu Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk masukkan Imam Ghazali ke dalam neraka. Tapi tiba-tiba kemudian datanglah seekor lalat, kemudian hinggap di amal kebajikan Imam Ghazali, dan akhirnya ya amalan baik Imam Ghazali itu timbangannya lebih berat. Lalat itu bersaksi bahwa dulu Imam Ghazali pernah menolongku ketika kehausan. Maka itulah yang menjadi bobot amalan yang menjadi wasilah Imam Ghazali untuk masuk ke dalam surganya. Itu adalah mimpi. Tetapi ini merupakan kisah sufistik yang bisa kita ambil pelajaran bahwa bisa jadi amalan yang kecil itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Hal yang sama di dalam kitab tersebut di kisah kitab yang lain nih, kalau nggak salah kitabnya itu judulnya Usfuriyah. Usfur itu artinya burung pipit atau ada yang menyebut dengan burung emprit.
Nah, kenapa disebut kitab itu Usfuriyah? Karena di dalamnya mengisahkan suatu ketika Umar bin Khattab itu lewat melihat ada seorang anak yang sedang bermain burung pipit. Kakinya itu diikat, kemudian diterbangkan, tarik lagi, terbangkan, tarik lagi, terbangkan, tarik lagi. Karena Umar merasa iba, Umar itu orang sangat tegas, tapi juga punya kelembutan hati. Akhirnya burung itu dibeli oleh Umar. Karena kasihan. Dibeli dengan harga yang mahal, kemudian dipotong talinya dan diterbangkan oleh Umar bin Khattab. Mimpi juga, seperti kisah Imam Ghazali. Dihisab oleh Allah, dan tiba-tiba burung itu hinggap di timbangan amal kebajikan Umar bin Khattab dan menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surganya. Nah, dan dari contoh-contoh itu bisa diambil benang merah. Ternyata amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi misalnya, tabassumuka fi wajhi akhika, senyummu di hadapan saudaramu, laka sodako. Itu adalah sedekah. La tahkironna minal ma'rufi syai'an, janganlah menghina amal kebajikan meskipun kecil. Apa yang dicontohkan? Walau antal ko akhoka biwajhin tolkin, meskipun engkau bermuka berseri-seri ketika bertemu dengan saudaramu. Kisah Al-Ghazali, amalan yang menjadi wasilah masuk surga itu adalah amalan-amalan yang terkait dengan orang lain. Artinya apa? Amalan yang berdimensi sosial. Yaitu yang menjadi wasilah ternyata seseorang itu masuk ke dalam surganya. Nah, dari contoh-contoh itu, maka ini ada hubungannya dengan khairun nasi anfa'uhum linnas, hadis Nabi. Siapa sih orang yang paling baik? Orang yang paling baik itu yang anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat untuk umat manusia. Berarti apa? Ibadah yang sifatnya sosial. Meskipun tidak lantas merupakan ibadah yang berdimensi individu. Karena pada dasarnya ibadah sosial itu adalah cerminan dari kualitas ibadah individu. Sholat itu adalah ibadah individu. Tetapi cerminan dari sholat itu adalah bersifat sosial. Oh, kita takbir membesarkan Allah. Berarti kita nggak sombong dengan orang karena ada yang maha besar. Sampai salam, assalamualaikum, menebar kedamaian kepada banyak orang. Lah orang sholat kok sering ngajak berantem orang lain. Padahal apa? Assalamualaikum warahmatullah, akhir dari sholat. Menebar kedamaian. Nah, kalau sholatnya kualitasnya bagus, maka sosialnya akan bagus. Kenapa? Karena dia akan senantiasa menebar salam, menebar kedamaian untuk banyak orang. Puasa juga begitu kan? Amalan individu, menahan lapar, haus, berhubungan badan. Apa dampak sosialnya? Dampak sosialnya kita akan lebih empati terhadap orang lain yang membutuhkan misalnya. Jadi, amalan yang seringkali menjadi wasilah masuk surga itu adalah amalan berdimensi sosial, dan amalan berdimensi sosial itu sesungguhnya merupakan cerminan dari kualitas amalan individu. Sehingga itu saling terkait satu dengan yang lain. Ya, ini penjelasan mengenai al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari kiamat. Nah, yang terakhir untuk malam hari ini, wal imanu bil qadar. Yang keenam adalah iman terhadap takdir. Huwa tasdiq bima taqaddama dzikruhu. Dari iman kepada takdir itu adalah yakin terhadap takdir, qaddama dzikruhu yang telah disebutkan. Takdir apa? Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Jangan hanya percaya takdir itu yang baik-baik saja, yang menyenangkan saja. Jangan hanya yang dipercaya takdir yang buruk-buruk saja. Kalau baik-baik itu enggak takdir. Jadi hanya takdir baik maupun takdir yang buruk itu harus kita yakini. Wa hasiluhu madalla alaihi qaul ta'ala, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah itu juga ada intervensi, bukan hanya menciptakan makhluknya, tapi juga apa yang diperbuat oleh makhluknya. Wa qauluhu,
Inna kullu syai'in khalaqnahu biqadarin. Dan firman Allah juga, sungguhnya kami kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Ya, setiap yang kami ciptakan, segala sesuatu biqadarin itu dengan ukuran atau takdir. Wa nahwa dzalika, dan selainnya. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadits Ibnu Abbas, dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah bahwa seandainya ada umat yang berkumpul untuk memberikan kemanfaatan sesuatu kepadamu, lam yanfa'uka, sungguhnya tidak akan memberi kemanfaatan kepadamu, illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Demikian juga dengan sebaliknya. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Andai saja mereka berkumpul untuk memberikan madorot atau mencelakai kalian dengan sesuatu, maka tidak akan bisa mencelakai kalian illa bisyai'in qad kataballahu alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu. Jadi orang meskipun mau berupaya memberikan kemanfaatan atau justru sebaliknya untuk mencelakai, kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah, maka itu tidak akan terjadi. Wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu telah diangkat. Artinya apa? Takdir itu sudah ditulis oleh Allah, maka Allah sudah angkat pena. Wa jaffatis suhuf, dan tinta yang dituliskan itu sudah kering. Artinya apa? Segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa madhabus salaf wa immatul khalaf, kemudian madhab terdahulu dan a'immatul khalaf dan orang-orang modern atau masa kini, anna man sadaqa bihadhil umur tasdiqan jaziman, bahwa siapa yang meyakini mengenai persoalan-persoalan ini, mengenai takdir ini, jaziman, yakin, la raiba fih, tidak ada keraguan, maka kana mu'minan haqqan, dia adalah seorang mukmin yang sesungguhnya. Sawa'an kana dzalika an barahini qati'atin au an i'tiqadatin jazimatin. Keyakinannya itu bisa jadi karena sudah melihat bukti-buktinya. Bukti misalnya tanda-tanda kekuasaan Allah atau pengalaman pribadi, sehingga meyakini mengenai adanya takdir, atau keyakinan yang memang tiba-tiba muncul secara kuat di dalam hati. Yang penting orang itu benar-benar beriman kepada takdir, segala sesuatu itu tidak bisa dilepaskan dari Allah, maka dialah yang disebut mukminan haqqan, seorang mukmin yang sesungguhnya. Nah, ini untuk yang keenam atau terakhir mengenai penjelasan iman. Jadi iman pada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Saya kira ini dulu, Mas Suradi. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ya silakan. Baik, terima kasih pada Ustadz Ari Wibowo. Monggo Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi pada malam hari ini, dipersilahkan. Masih ada waktu, kalau 8:30 berarti 3 menit, tapi nggak apa-apa. Monggo Bapak Ibu. Ya, itu ada yang raise hand. Ibu Mintarsih. Wah, terima kasih Ibu yang dari Malaysia ya. Silakan Ibu Mintarsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf untuk semua
yang sedang ikut apa ini pengajian, kok saya selalu yang tanya. Wah, nggak apa-apa Ibu. Kelihatan apa ya? Tapi saya senang sekali. Jadi semakin saya mengikuti kajian ini semakin tertarik. Tuh. Jadi ada 2 pertanyaan ya Ustadz ya. Ya. Yang pertama, walaupun tadi saya masuknya sudah agak lambat sebab ada Zoom lain. Jadi minta maaf ya. Tapi saya yang akhir-akhir tadi Ustadz menyampaikan tentang amalan yang kecil tapi membawa kita ke jannah. Contohnya tadi adalah lalat ya, tidak membunuh lalat. Nah, saya ini kan orangnya suka geli kan kalau melihat kayak coro, terus apa itu? Yang tinggi ya, tinggi. Saya bilang tinggi orang Jawa Timur. Oh ya, yang bau itu ya, Ibu ya. Di kasur-kasur itu kan. Yeah. Itu kan geli, gigit-gigit gitu kalau ada. Yeah. Nah, itu cepat-cepat saya kasih mati kan, seperti coro saya semprot kemudian mati. Nah, gimana Ustadz itu? Kita kan katanya nggak boleh membunuh binatang kan. Terus binatang apa yang boleh kita bunuh? Itu kalau seperti lalat itu juga katanya kan kalau telurnya dimakan, kita makan jadi sakit perut kan gitu. Ternyata kita juga nggak boleh membunuhnya. Terus dengan cara bagaimana kita supaya kita tidak suka, maksudnya tidak suka tapi tidak sampai membunuh gitu loh. Apakah kalau kita membunuh, ya seringlah saya membunuh. Kalau ini memang dosa ya Allah, semoga tidak saya ulangi. Itu tadi masalahnya di situ. Saya geli dengan binatang-binatang yang gitu-gitu. Yang kedua tentang khairun nas anfa'u linnas. Nah, alhamdulillah kami di Malaysia ini tentang sosial itu alhamdulillah sangat tinggi sekali, terutama warga Muhammadiyah. Ustadz itu mesti tahu gimana Muhammadiyah di Malaysia itu. Tetapi kebanyakan kita itu tinggi sosial ya. Tetapi dalam ibadah mahdho, ibadah seperti sholat itu kan wajib. Nah, kebanyakannya itu, terutama saya nggak mencontohkan orang, saya lebih mengutamakan sosialnya daripada saya mengutamakan ibadah mahdho saya. Kayak sholat ya, kita misalnya sholat asar kita akhir-akhirkan sampai hampir maghrib. Itu contoh saya. Ya, contoh saya. Karena sibuk dengan sosial kan gitu. Terus sholatnya itu cepat sekali kayak LRT Star. Kan ada LRT Star yang kecepatannya laju sekali gitu, Ustaz. Nah, itu gimana? Ya. Pencerahannya Ustaz ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Ntar saya ngambil charger sebentar ya. Ini laptopnya mau mati. Siap, Ustaz. Ada satu lagi yang bertanya itu. Iya, ada Bu Tri Soekarti. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Bu Mintarsih yang pertama. Nanti Bapak Ibu yang lain bisa juga melengkapi barangkali karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Pertama terkait dengan hewan. Jadi pada dasarnya bukan berarti hewan itu tidak boleh dibunuh sama sekali. Hewan yang untuk dikonsumsi ya tentunya itu sangat boleh untuk dibunuh. Ayam itu dibunuh ya sangat boleh, bahkan bernilai ibadah kalau ayam itu disembelih untuk makan misalnya. Kemudian juga ada binatang tertentu, bahkan Rasulullah itu menganjurkan untuk dibasmi. Misalnya cicak misalnya. Kenapa sih cicak kok dianjurkan untuk dibasmi? Karena cicak ini seringkali mengganggu tempat ibadah. Misalnya ada di masjid itu sering ada cicak, nelek, itu sangat mengganggu. Makanya ada orang Arab pernah ke Indonesia,
itu dia kerjaannya memburu cicak. Ya karena apa? Karena ingin itibak Rasul, ingin mencontoh Rasulullah membunuh cicak. Kemudian hewan-hewan yang mengganggu itu juga boleh dibunuh. Kalau tadi dicontohkan oleh Imam Ghazali, misalnya Imam Ghazali, ya itu dianggapnya tidak merugikan, hanya nemplek saja di tinta, dia tidak mengganggu, merasa nggak mengganggu, ya dibiarkan, tidak ada masalah. Tapi kalau merasa diganggu, ya dikeplak. Atau lalat takut untuk nempel di makanan, itu bisa membahayakan, itu madharat, maka boleh dibunuh. Kemudian kalau Umar misalnya tadi dalam mimpinya burung pipit, Umar memang tidak mau memakannya. Kalau seandainya Umar membeli ingin dimakan, tinggal disembelih kemudian dimasak, tidak ada masalah. Tapi karena enggak, ya sudah, akhirnya burung itu dilepaskan. Jadi hewan yang mengganggu seperti tinggi tadi, kemudian lalat, itu boleh saja dibunuh. Tapi karena itu merupakan ciptaan Allah, alangkah baiknya sebelum membunuh itu tetap mengucap basmalah dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena bagaimanapun itu merupakan makhluk-makhluk Allah. Jadi secara hukum tidak ada masalah membunuh hewan yang memang mengganggu dan bisa menciptakan mudarat dalam kehidupan umat manusia. Ya, kaidahnya kan memang darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kemudaratan itu lebih utama dibanding dengan menciptakan kemaslahatan. Membiarkan lalat itu untuk nempel di makanan itu maslahat. Akan tetapi menimbulkan mudarat juga bagi manusia. Mana yang harus dikedepankan? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kemudaratan itu lebih utama dari menciptakan kemaslahatan. Maka kalau diputuskan untuk dibunuh, maka itu sudah sesuai dengan kaidah tadi. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang kedua terkait dengan ibadah sosial. Tadi saya sampaikan, meskipun ibadah sosial itu bisa menjadi wasilah, jalan seseorang masuk ke dalam surganya, akan tetapi sebenarnya mestinya ibadah sosial itu adalah cerminan dari ibadah individu. Karena bagaimanapun, semua ibadah individu itu punya dimensi sosial. Sholat itu adalah ibadah yang sangat privat. Tapi ternyata juga punya dimensi sosial. Misalnya apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi, itu sangat sosial. Puasa, itu sangat privat. Kenapa? Yang tahu orang itu puasa atau tidak hanya dirinya sendiri. Makanya dalam hadis Nabi, dikatakan Allah berfirman, sungguhnya puasa itu adalah ibadah yang untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzibihi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Itu kenapa? Karena puasa itu ibadah yang sangat privat. Ya, tetapi ternyata juga punya dimensi sosial, menumbuhkan rasa empati yang besar. Lah, dimensi sosial itu adalah cerminan dari ibadah individu, sehingga sempurnalah dia telah menjalankan ibadah yang bersifat fardiyah yang berdimensi sosial, sehingga juga punya amalan yang bersifat sosial. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, ketika memilih untuk melakukan kegiatan sosial, kemudian mengesampingkan ibadah yang bersifat individu, itu juga tidak benar juga. Ya, kalau itu menjadi kebiasaan, maka itu menjadi tidak benar. Tapi kalau sekali-sekali saja, karena hal yang sangat darurat misalnya, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau itu menjadi kebiasaan, itu masalah. Kenapa demikian? Ya karena bagaimanapun ibadah, sekalipun yang bersifat sosial menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surganya, bukan berarti yang fardiyah, yang bersifat individual itu disepelekan. Jadi mestinya dua-duanya itu berjalan secara seiringan. Kualitas ibadah individunya semakin baik, kemudian berdimensi kepada ibadah yang bersifat sosial. Sempurnalah dia menjadi khairun nasi anfa'uhum linnas. Apalagi kalau sampai meninggalkan kewajiban, tentu itu merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang, itu kemaksiatan, yang itu tidak boleh dilakukan. Maka kesimpulannya untuk pertanyaan yang kedua, ibadah fardiyah itu tetap harus diutamakan,
yang semestinya ibadah sosial itu merupakan cermin dari tingginya kualitas ibadah fardiyah yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dua-duanya tetap harus berjalan secara seimbang. Ini hanya untuk membandingkan saja, misalnya orang itu yang gemar ibadah fardiyah tapi dia nggak menimbulkan efek sosial, dibandingkan dengan orang yang ibadah fardiyahnya bagus menimbulkan dampak bagi sosial. Maka yang khairun nas itu yang kedua. Kalau yang pertama itu ibaratnya seperti ya orang yang menerangi dirinya sendiri. Tetapi kalau yang kedua, dia menerangi diri juga menerangi orang lain. Itu yang diibaratkan seperti ilmu. Kenapa dibanding dengan ibadah itu lebih utama ilmu? Fadlul alim alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Kata Nabi, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu, alal abid, dibanding dengan orang yang beribadah, kafadlil qamari ala sairil kawakib, seperti bulan dibanding dengan benda-benda langit yang lain. Bulan itu bukan hanya menerangi diri, tapi menerangi banyak orang. Sementara benda-benda langit itu tidak menerangi banyak orang. Nah, maka tadi ibadah yang berdimensi sosial itu seperti qamar, seperti ahli ilmu. Sementara kalau ibadah yang fardiyah yang tidak berdimensi sosial itu seperti al-kawakib. Kalau menerangi, dia hanya menerangi dirinya sendiri. Nah, yang termasuk ke dalam manusia terbaik adalah yang khairun nas, yang dia juga memancar. Ada yang lain? Tadi atau ada sudah Ibu cukup? Sukarti, Pak. Ada Ibu Sukarti. Monggo, Bu. Halo, Bu. Oh, kayaknya udah nggak ada ini. Nggak ada ya? Tadi berarti tantangan. cukup ya untuk Ya. malam hari ini. Ada satu boleh tanya. Oh, monggo Pak Maman. Oh, monggo Pak Maman. Dan ini tanya. Ya, monggo Pak Maman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Ari. Ada satu yang ingin saya tanyakan terkait dengan sedekah dan itu apa? Dan takdir atau iman kepada qada dan qadar gitu kan. Ada banyak beberapa ustadz beberapa tahun terakhir ini kalau kita sedekah katanya kita bisa merubah sesuatu yang misalkan tadinya misalkan dia itu ditakdirkan sebenarnya kecelakaan gitu ya, atau ditakdirkan sakit, kemudian meninggalnya itu karena sakit gitu kan. Kemudian beliau, orang tersebut itu banyak sedekah jor-joran gitu sedekahnya. Dan dengan sedekah itu kan ada juga yang dikatakan bahwa itu bisa memperbaiki yang sakit itu jadi sembuh, kemudian yang tadinya dia celaka jadi tidak. Nah itu terhadap qada dan qadar sendiri itu hubungannya itu seperti apa? Apakah kita jadi apa ya? Di sisi kita harus beriman kepada qada dan qadar, di sisi lain itu juga ada sedekah yang bisa istilahnya itu merubah semacam keadaan gitu yang harusnya memang sudah ditakdirkan oleh qada dan qadar itu. Ya. Itu seperti apa menurut pandangan Ustadz dari Wibowo? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Masalah takdir itu memang akan selalu menjadi perdebatan. Sampai dengan sekarang pun banyak sekali varian pendapat terkait dengan hal itu. Kalau terkait dengan sedekah, sebenarnya menurut saya di dalam Islam itu boleh ada wasilah. Ketika kita menginginkan sesuatu, berdoa kepada Allah melalui wasilah. Wasilahnya apa? Tapi bukan berwasilah terhadap orang yang sudah mati. Tapi wasilahnya itu dengan amal kebajikan. Ketika kita meminta sesuatu, maka kita bisa berwasilah untuk dikabulkannya apa yang menjadi permintaan kita. Wasilahnya apa? Dengan amalan kebajikan.
Maka kalau ada orang sakit, minta sembuh, kemudian menggunakan wasilah sedekah agar doanya itu dikabulkan, maka itu sudah sesuai dengan syariat. Karena apa? Memang ada ajarannya, berwasilah dengan amal kebajikan. Oleh karenanya maka sebenarnya bukan bersedekah kemudian sakitnya sembuh. Akan tetapi sedekah sebagai wasilah orang itu meminta kepada Allah untuk disembuhkan penyakitnya. Dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Berwasilah dengan amalan kebajikan. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Terkait dengan hal itu, ada cerita dari teman saya yang dulu kuliah di Malaysia. Dia mendapatkan cerita yang konon ini ceritanya valid. Suatu ketika ada seorang presiden Korea Selatan yang mengunjungi Perdana Menteri Mahathir Mohamad di Malaysia. Kemudian Presiden Korea Selatan itu melihat di kantor Perdana Menteri Malaysia itu ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian Presiden Korea Selatan tersebut bertanya, ini apa? Kemudian dijawab ini merupakan salah satu ayat Al-Quran, kitab umat Islam. Artinya apa? Kemudian dijelaskan artinya. Presiden Korea Selatan tersebut takjub dengan satu ayat Al-Quran itu. Kemudian minta izin kepada Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk menerjemahkan ayat itu dan juga memampangnya di kantor presiden di Korea Selatan. Maka kemudian diterjemahkan, misalnya God, kurang lebih ya, God never change the destiny of the people, dan seterusnya. Nah, konon kabarnya itulah yang menjadi salah satu Korea Selatan bisa bangkit dari keterpurukan di masa yang lalu menjadi negara yang luar biasa maju. Kenapa? Karena dorongan ayat Al-Quran itu bahwa manusia itu kalau mau maju harus berusaha. Nah, apa kaitannya dengan takdir? Kewajiban manusia itu adalah berusaha. Kematian itu takdir. Tapi kewajiban manusia berusaha untuk hidup sampai maksimal. Manusia miskin itu bisa jadi takdir. Tapi kewajiban dia itu adalah berusaha untuk menjadi orang kaya. Sementara bagaimana akhirnya itu adalah takdir. Maka seharusnya kita berbicara takdir itu kalau sudah terjadi. Sebelum mati, jangan ngomong takdir. Ngomongnya apa? Ngomongnya berusaha. Sebelum benar-benar jatuh terpuruk, itu nggak boleh ngomong takdir. Tapi yang boleh adalah ngomong usaha. Barulah setelah terjadi kematian, maka itulah takdir. Ketika sudah tidak ada jalan, kemudian terjadi akibat tertentu, itulah takdir. Jadi sebelum terjadi, maka seharusnya yang dibicarakan adalah kewajiban untuk berusaha meraih, sementara setelah terjadi, barulah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sungguhnya kami itu milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali, termasuk apapun yang kita miliki itu ya kepadanya akan kembali. Ya, itu saja barangkali ya sejauh yang saya pahami dari ya kedangkalan ilmu yang saya miliki. Mudah-mudahan nanti ada yang menjelaskan yang lebih lengkap lagi dibanding dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, saya kira itu. Ada lagi yang lain? Mohon izin mengumuman ke Ustadz kalau tidak ada yang lain. Oh, silakan Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah sekalian, sekedar pengumuman, insya Allah mulai besok Jumat malam habis maghrib kita mulai kajian Jublah Dahwamu dengan materi tafsir Quran, tafsir Juz Amma. Harapannya dengan tafsir Juz Amma ini ketika kita sholat lebih khusyuk yang pertama, kemudian karena memahami makna dan artinya lebih dalam,
Kemudian yang kedua, tentu kita bisa mengambil manfaat untuk bisa kita laksanakan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan insya Allah nanti kitabnya akan kami share seperti yang disampaikan Mas Ari seperti ini. Jadi nanti kitab Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili ya, nanti akan kita share ke Bapak Ibu sekalian. Ngaten insya Allah besok ketemu lagi ba'da maghrib ya, nanti link Zoom-nya akan kami sampaikan kembali. Matur suwun. Oke, terima kasih Pak Tito. Sebelum nanti saya serahkan kembali ke Mas Suradi, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan pada kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk, kebenaran, dan istiqomah untuk menjalankan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Ari Wibowo yang telah mengisi kajian di malam hari ini beserta penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah. Untuk selanjutnya kita nanti Bapak Ibu sekalian di kajian besok sore di kajian Al-Quran, kajian Jusama, tafsir Jusama bersama Ustadz Talkis Nurdianto. Nanti kita ketemu lagi di Zoom. Insya Allah nanti link Zoom-nya menunggu dari Pak Tito untuk di-share di grup ataupun di media yang lain. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran kajian di malam hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tito, saya